Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa yang telah kembali mengumpulkan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dan bisa bersilaturahim dengan para santri dan juga santriwati yang kita pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Andalusia, Sentul City, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Nah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, bahkan kita sangat sulit untuk melepaskan yang satu ini, yaitu hutang piutang. Ya, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu hukum berhutang dan memberi hutang dalam Islam. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Syafi'i Antonio yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita. Dan juga Abah Raud Bahar yang juga insya Allah memberikan tausiah kepada kita. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Syafi'i Antonio akan memberikan pencerahan kepada kita tentang hutang dalam perspektif Islam. Berikut Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa nahnu al-hadirun wa mustami'un fil buyut fi kulli rubu Indonesia insyaallah minhum salatan wassalaman daimaini milal yaumil anjubasuna sugoda wa ba'd. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya minta izin kepada Gurunda Abah Raud. Kami berbagi tugas, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana hutang piutang secara umum dalam Islam serta adab menghutangkan. Nanti beliau adab bagaimana biar cepat bayar hutang. Kenapa kita berhutang? Karena ternyata kita tidak bisa lepas dari kehidupan ekonomi. Dan kehidupan ekonomi itu 95%-nya tidak ada yang tunai, tetapi berhutang atau kredit. Dan setiap dari kita pasti kita berhutang kepada orang lain. Apatah lagi kita berhutang kepada orang tua kita, berhutang budi kepada guru-guru kita, dan begitu banyak tetangga kita memberikan bantuan yang jikalau dinilai itu semuanya sangat besar nilainya. Nah, hutang itu sendiri sesungguhnya terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan dain istihlaki dan dain intaji. Ada hutang yang sifatnya konsumtif dan ada hutang yang sifatnya produktif. Nah, mengapa hutang piutang itu penting dan diperhatikan dalam Al-Quran? Jawabannya ada beberapa. Yang pertama, salah satu ayat terpanjang dalam Al-Quran
yaitu di akhir surat Al-Baqarah itu menegaskan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah falyaktub. Masya Allah, ayat ini adalah ayat yang paling panjang dari seluruh Al-Quran sampai satu halaman penuh, satu muka penuh. Nah, dalam ayat ini terdapat 11 kali kata menulis dan kata mencatat. Jadi kata-kata falyaktub, katibun, falyumlil itu ada 11 kali. Jadi dalam satu ayat kata-kata menulis dan mencatat, kalau hutang piutang tidak secara tunai itu ada 11 kali. Dan ada 7 kali kata menyaksikan. Rupanya kalau hutang piutang itu ada kecenderungan bermasalah di kemudian hari. Nah, oleh karena itu Al-Quran menekankan kalau berhutang piutang harus ada saksinya. Nah, di Indonesia dan di dunia sekarang sudah ada saksinya, yaitu notaris. Sudah ada saksinya, saksi pertama dan saksi kedua. Dan ternyata karena begitu pentingnya berhutang harus dicatat dan harus diperhatikan, ada pesan dari Rasulullah SAW, kullu dzanbin maghfurun illa dain. Kullu dzanbi syahidin maghfurun illa dain. Semua dosa seorang yang mati syahid itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Jadi Masya Allah, kita bisa bayangkan seorang yang berjuang di jalan Allah kemudian mati syahid, itu kan luar biasa pahalanya kan. Nah, tetapi kata Rasulullah SAW itu tidak akan diampuni sampai hutang kepada saudaranya yang Bani Adam itu dilunasi. Bahkan ada satu riwayat bahwa ada salah seorang pejuang, ada salah seorang mujahid bersama Rasulullah SAW, namanya Kirkirah. Siapa namanya, Pak? Kirkirah. Nah, Kirkirah ini berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah SAW, kemudian mati syahid. Kata Rasulullah SAW, dia ahli neraka. Wah, sahabat juga kaget. Kenapa seorang yang berjuang berjihad sampai gugur, sampai wafat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ahli neraka? Kata Rasulullah SAW, coba lihat jubahnya. Masya Allah, ketika dibuka jubahnya ternyata ada harta Baitul Mal, pampasan perang yang belum dibagikan tapi dicuri sama dia. Dan diselipin di jubahnya. Nah, itu baru satu pampasan perang yang diselipin. Nah, bagaimana jika 100 miliar APBN diselipin? Bagaimana jika uang pembangunan jalan diselipin? Bagaimana jika uang PCR, uang corona itu diembat? Masya Allah, itu kan lebih berbahaya lagi. Nah, jadi ternyata bahayanya harta yang bukan milik kita akibat dari hutang piutang itu menjadi sangat berbahaya. Kenapa penting juga di samping dari Al-Quran ternyata ada pesan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah diminta untuk mensolatkan jenazah. Oke, kata Rasulullah SAW, hal alaihi dain, qala na'am. Hal alaihi warasah, apakah dia punya hutang? Betul ya Rasulullah. Apakah dia punya peninggalan harta? Ada katanya. Jadi ada hutang, ada waris. Rasul mensolatkan. Kemudian Rasulullah SAW datang lagi, ada mayit yang berikutnya. Hal alaihi dain? La. Hal alaihi irs? La. Apakah ada hutang? Tidak. Kata Rasul, apakah juga punya warisan? Tidak juga. Jadi 0-0, nggak ada hutang, nggak ada waris. Rasul pun mensolatkan. Kemudian datang lagi, hal alaihi dain, mayat yang ketiga. Betul kata Rasulullah, kata sahabat, ya Rasul dia punya hutang. Hal alaihi irs? La. Dia punya hutang tapi nggak punya aset. Kata Rasulullah SAW, kamu aja sholatin. Jadi Rasulullah SAW enggan mensolatkan yang punya hutang sampai meninggal. Kemudian datang sahabat, seorang mengatakan, ya Rasulullah fa'alaihi dainuhu. Saya menjamin hutangnya. Kemudian Rasulullah SAW pun mensolatkan. Masya Allah. Jadi kita harus hati-hati dengan hutang, terutama ini ibu-ibu yang suka kredit dan tidak tahan dengan diskon. Kemana-mana ada diskon, ada sales, kita menjadi tidak tahan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita. Ini sekedar pengantar, nanti insya Allah lengkapnya dari guru kami Ustadz Daud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairul jaza. Luar biasa sekali penjelasan dari Ustazina Ustaz kita, Ustaz Syafi Antonio, betapa Islam sangat memperhatikan dan sangat berhati-hati dalam hutang piutang ini. Betapa tadi digambarkan hitungan pahala syahid pun tidak terhitung ketika si pejuang tadi atau si orang tadi masih mempunyai hutang. Lalu bagaimanakah ketika kita harus hutang piutang dan adab bagaimana kita hutang piutang dalam Islam? Insya Allah Abah Rod Bohar akan menjelaskan kepada kita semua di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku.